Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Jihan Sulistiani. Saya dari kelas 10 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 10 mengenai virus. Yang pertama, kita akan membahas pengertian virus. Kata virus itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dapat dibilang sulit sekali mati atau hilang. Maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Selanjutnya ada sejarah penemuan virus. Virus berkembang dari masa ke masa dimulai dari tahun 1883 hingga 1935. Dan berkembangnya penelitian mengenai virus dimulai dari Adolf Meyer. Adolf Meyer adalah seorang ilmuwan asal Jerman di tahun 1883 yang meneliti penyakit pada tembakau. Daun-daun tembakau pada saat itu memiliki banyak sekali bercak-bercak kuning. Kemudian daun tembakau yang memiliki bercak kuning tersebut diekstrak dan ekstrak daun tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau lainnya yang sehat. Lalu setelah disemprotkan, ternyata tembakau yang sehat itu mengalami bercak-bercak kuning juga. Artinya penyakit mozaik atau bercak-bercak kuning tersebut dapat ditularkan. Dan setelah dilihat di bawah mikroskop tidak terlihat apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Nah, selanjutnya sejarah penemuan virus dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky adalah seorang ilmuwan asal Rusia di tahun 1892 yang melakukan percobaan yang sama dengan Adolf Meyer. Bedanya, Ivanovsky menyaring ekstrak daun tersebut dan hasil penyaringan ekstrak daun tersebut disemprotkan ke tembakau sehat dan kemudian muncul bercak kuning juga. Lalu, Ivanovsky menyimpulkan ada dua kemungkinan, yaitu penyakit tersebut disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri atau mikroba itu punya zat atau racun yang dapat menembus jaringan. Kemudian penelitian Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beering. Martinus Beering adalah seorang ilmuwan asal Belanda di tahun 1898. Beering berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak daun tembakau sehat. Ternyata penyakit tersebut terus-menerus menular. Artinya, agen penyebab penyakit tersebut dapat terus memperbanyak diri. Dan setelah melalui berbagai macam eksperimen, ternyata agen penyebab penyakit tersebut tidak mati karena alkohol dan tidak dapat ditumbuhkan di medium pertumbuhan buatan. Lalu, Beering menamai agen tersebut sebagai cairan hidup yang bersifat patogen atau contagium fluidum. Dan pada akhirnya, penelitian mengenai penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disempurnakan oleh Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat di tahun 1935, di mana Stanley mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Lalu Stanley menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang dalam sel hidup saja. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini berupa DNA atau RNA. Yang kedua, virus memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel.
membran sel, dan sitoplasma. Yang keempat, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Yang terakhir, virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Nah, ini ada gambar-gambar mengenai jenis-jenis virus. Yang paling kiri itu ada virus batang. Contoh virusnya yaitu tobacco mosaic virus. Yang kedua ada virus berbentuk polihedral. Contohnya ada virus influenza polihedral. Yang ketiga ada virus berbentuk bola. Contohnya ada HIV. Dan yang terakhir itu ada virus berbentuk T. Contohnya ada bakteriofag. Maaf teman-teman, untuk yang virus polihedral itu contohnya ada adenovirus. Untuk yang influenza dan HIV itu masuk ke bentuk virus bulat. Ini ada rincian struktur virus bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menularkan bakteri. Ada kepala, dan di dalam kepala ada asam nukleat yang berbentuk DNA yang dilapisi oleh kapsid. Ada leher, ekor, jarum penusuk, lempeng dasar, dan serabut ekor. Selanjutnya ada replikasi virus. Replikasi virus atau penggandaan virus itu ada 2 siklus. Yang pertama ada siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik atau daur litik itu terjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang. Yang kedua ada penetrasi atau injeksi, di mana virus memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang. Yang ketiga ada tahap eklivase, di mana virus mengambil alih metabolisme sel inang. Yang keempat ada sintesis atau perakitan, di mana virus membentuk virus-virus baru. Yang terakhir ada lisis, yaitu sel inang pecah. Dan yang siklus kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini memiliki 7 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang. Yang kedua penetrasi atau injeksi, virus memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang. Yang ketiga ada penggabungan. DNA sel inang dan virus bergabung membentuk profag. Yang keempat ada pembelahan sel. Sel inang membelah dan profag ikut mengganda. Yang kelima ada eklivase. DNA kembali terpisah lalu virus mengambil alih metabolisme sel inang. Yang keenam ada sintesis atau perakitan, di mana pembentukan virus-virus baru. Dan yang terakhir ada lisis, yaitu sel inang pecah. Selanjutnya ada peranan virus dalam kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama kita akan membahas yang menguntungkan. Yang pertama, virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, dapat digunakan untuk melemahkan bakteri. Bakteri patogen akan melemah jika diinfeksi oleh virus. Yang ketiga, dapat digunakan untuk terapi gen. Retrovirus menjadi vektor untuk memasukkan enzim adenosin deaminase ke dalam limfosit abnormal. Yang keempat, dapat digunakan untuk pembuatan interferon. Virus dapat memicu pembentukan interferon, yaitu protein yang merupakan respon imun non spesifik untuk melawan bakteri, virus, atau kanker. Yang kelima ada bioinsektisida. Bakulovirus dimanfaatkan untuk membasmi serangga yang ramah lingkungan. Di sini ada peranan virus yang merugikan. Dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Contohnya ada virus NCDV, FMDV, dan avian influenza virus. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan, contohnya ada tobacco mosaic virus atau TMV. Yang kedua ada
citrus leprosis virus atau CELV. Dan ini ada virus yang merugikan bagi manusia. Yang pertama itu ada influenza virus. Penyakit yang ditimbulkan itu flu atau influenza. Menyerang saluran pernafasan atas, kulit, tulang. Gejalanya ada demam, pilek, pusing, pegal, dan batuk. Yang kedua ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Penyakit yang ditimbulkan adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Terus ada hepatitis virus, penyakit yang ditimbulkan ada hepatitis, menyerang sel-sel hati. Yang keempat ada Ebola virus, penyakit yang ditimbulkan yaitu Ebola. Yang terakhir ada measles virus, penyakit yang ditimbulkan adalah cacar. Sekian penjelasan mengenai virus. Semoga berguna. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.